Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dijalankan, kecuali hanya lapar dan dahaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, bismillahirrahmanirrahim, as-siyamu junnah. Al-hadis rawahu Ahmad. Hadirin wal hadirat, sahabat sedamada rahimakumullah. Sebagaimana hadis yang sudah saya baca di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Hadirin wal hadirat, sahabat sedamada rahimakumullah, perisai itu bisa dipahami seperti tameng, penahan, pelindung dari serangan musuh. Jadi kalau kita ibaratkan prajurit yang akan maju bertempur ke medan laga, tentu supaya menang, ikhtiar menang, maka bukan hanya dibekali tembak atau tombak, tetapi juga dibekali dengan perisai, dengan harapan tameng atau perisai itu bisa menahan gempuran-gempuran pedang musuh, gempuran-gempuran tembakan musuh. Hadirin hadirat, sahabat sedamada rahimakumullah, sama juga dengan puasa. Puasa ini adalah perisai. Perisai untuk siapa? Tentu perisai untuk orang yang beriman. Perisai dari apa? Perisai dari godaan, rayuan iblis untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya. Sahabat sedamada rahimakumullah, kok bisa puasa ini menjadi perisai bagi orang yang beriman? Sahabat sekalian, tentu ketika kita berpuasa, kita menjaga benar agar puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini terkurangi pahala puasanya, bahkan batal puasa yang kita lakukan. Kita jaga benar perilaku kita jaga dari perbuatan yang sia-sia. Ucapan kita jaga dari ucapan yang sia-sia. Pola pikir kita juga kita jaga dari perbuatan pola pikir yang sia-sia. Dengan harapan puasa yang kita jalankan selama di dalam bulan Ramadan ini menjadi puasa yang tidak sia-sia, menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sedamada rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, kam min shaim laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Ini pengingat untuk kita semuanya.
Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dijalankan, kecuali hanya lapar dan dahaga. Pada hadis ini Rasulullah mengawali dengan kata kam, dengan kata tanya kam, berapa banyak. Tidak ditentukan berapa angkanya oleh Rasulullah. Ini bisa kita pahami bahwa berapa banyak atau banyak sekali di antara umat Muhammad SAW ini yang melakukan rutinitas puasa. Akan tapi puasa yang dijalankan itu tidak mendapatkan pahala satupun, sedikit pun ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pengingat Rasulullah kepada kita. Memang ketika kita berpuasa harus benar-benar menjaga puasa kita. Harapannya puasa ini tidak sia-sia. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, upaya yang seperti ini itu tidaklah sebentar. Upaya yang seperti ini tidaklah ringan. Ya, kita menjaga yang seperti ini berat. Sahabat sedamada rahimakumullah. Pada lanjutan hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu faqul inni shaim inni shaim. Ketika kita berpuasa, ada yang mengolok-olok kita, ada yang mengajak kita bertengkar, ada yang mengajak kita gegeran, maka sampaikan kepada orang itu, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa ini, hadirin sahabat sedamanda rahimakumullah, memang dibutuhkan upaya, daya yang ekstra bagaimana benar-benar puasa kita menjadi puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat sekali, tidak 1 hari 2 hari, tapi minimal 29, maksimal 30 hari. Jadi 29 ataupun 30 hari kita berusaha bagaimana puasa kita menjadi puasa yang diterima. Sahabat sedamada rahimakumullah. Jadi ibarat HP ya. Ibarat HP itu tentu dalam beberapa waktu baterainya itu perlu dicas kembali. Supaya apa? Supaya HP itu bisa aktif kembali. Sama halnya juga dengan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. 11 bulan kita beraktivitas. Bisa jadi iman dan takwa kita dalam 11 bulan menuju Ramadan itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita didiklat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar keimanan dan ketakwaan kita termotivasi, agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, semakin meningkat, semakin meningkat. Sahabat sedamada rahimakumullah, inilah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan pelatihan. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Dengan harapan keluar dari bulan Ramadan, maka iman dan takwa kita semakin meningkat, keislaman kita semakin termotivasi, dan bisa kita maksimalkan keimanan ketakwaan kita ini, bisa kita jadikan bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Hadirin wal hadirat sahabat sedamada rahimakumullah, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita mampu ya, berpuasa sebagaimana puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, menahan ucapan, menahan perilaku, menahan pola pikir dari hal-hal yang bisa membatalkan, dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat
Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.